wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati narasumber Bapak Erik Rio Wibowo SA, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Brebes. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi modul 4.1 Budaya Positif CGP Angkatan 7 dan Aksi Nyata CGP Angkatan 7, Sosialisasi Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Gudang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Susunan acara pada hari ini adalah 1. Pembukaan. Yang kedua, kegiatan diseminasi modul 4.1 Budaya Positif CGP Angkatan 7 dan Aksi Nyata CGP Angkatan 7, Sosialisasi Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Gudang. Dan yang ketiga, penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, agar kegiatan bisa berjalan dengan efektif, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara diseminasi modul 4.1. Saya ulang, diseminasi modul 1.4 Budaya Positif CGP Angkatan 7 dan Aksi Nyata CGP Angkatan 7, Sosialisasi Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Gudang. Pada narasumber Bapak Erik Rio Wibowo SA, dipersilahkan. Oke, izinkan saya berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak dan Ibu guru semuanya yang telah sudi untuk datang dalam acara diseminasi aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 7. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas atas peluang waktu dari Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian kita langsung saja yang akan dalam acara diseminasi ini saya mengambil judul Budaya Positif, yaitu menumbuhkan budaya kerja industri melalui disiplin positif pada pendidikan vokasi di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, alasan kenapa saya memilih budaya positif karena salah satu yang menjadi ciri khas dari kita adalah adanya budaya kerja. Kita lebih banyak kita ada di pendidikan vokasi, pasti kita lebih mengenal apa itu budaya kerja. Dalam konteks budaya positif di sini pada dasarnya adalah implementasinya, bagaimana sih mengimplementasikan budaya kerja tersebut agar bersifat lebih berpusat kepada peserta didik atau sistem model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita lanjutkan. Kita langsung saja pada pembahasan atau agenda kita hari ini. Yang pertama adalah dimulai dari pembukaan, tadi sudah dibuka, kemudian capaian umum dan capaian khusus yang akan kita bahas bersama, kemudian ada pemahaman inti, kemudian ada eksplorasi konsep, kemudian ada refleksi. Ini adalah agenda yang akan kita lakukan. Kemudian nanti ada tambahan dari sosialisasi mengenai sistem informasi atau aplikasi sistem informasi gudang atau saya singkat dengan SIGUSA. Belakangnya adalah mengembangkan pendidikan karakter siswa, yaitu dengan menerapkan disiplin positif. Kemudian sebagai bentuk penguatan budaya kerja dalam rangka untuk mempersiapkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi, serta membangun karakter yang sejalan dengan P5BK atau Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja. Kemudian yang selanjutnya program ini menekankan pada pembelajaran pada pendidikan budi pekerti, pendidikan karakter bangsa, pendidikan berbasis budaya berdasarkan 6 ciri utama profil pelajar Pancasila. Ini adalah latar belakang
acara kita hari ini. Kemudian, apa sih capaian khusus pada program diseminasi kita hari ini, yaitu modul 4.1 budaya positif. Yang pertama adalah mendemonstrasikan pemahaman CGP atau calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma atau stimulus, respon, dan teori kontrol. Kemudian ada 3 teori motivasi, perilaku manusia, kemudian motivasi internal dan eksternal, kemudian keyakinan kelas, dan hukuman dan penghargaan, dan 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian yang selanjutnya adalah menerapkan strategi disiplin positif. Dalam hal ini adalah disiplin positif ketika kita menerapkan budaya kerja. Konteks budaya kerja di sini saya menitik beratkan pada budaya kerja 5S atau 5R yang sering kita kenal. Kemudian yang selanjutnya adalah bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Ini adalah capaian khusus atau program diseminasi kita hari ini. Kemudian, yang akan kita lakukan pembahasan yang pertama adalah kita mulai masuk pada eksplorasi konsep. Yaitu tema kita hari ini adalah budaya positif dan budaya kerja. Kalau kita perhatikan, sebelum kita masuk pada pembahasan, maka saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum kita masuk kepada bagian inti, maka ada yang namanya pertanyaan pemantik. Menurut Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju? Ya? Yang pertama adalah, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak atau siswa? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Tidak harus, oke, matur nuwun. Kemudian yang kedua adalah, apakah pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Belum tentu juga. Sesekali bisa, sesekali tidak. Siswanya. Harus lebih mengenal karakter siswanya dulu seperti apa. Oke, matur nuwun. Kemudian, menurut Bapak dan Ibu semuanya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kadang-kadang, berarti namanya kadang-kadang berarti ada yang namanya belum tentu juga ya. Kalau saya setuju, memberikan penghargaan itu akan meningkatkan meningkatkan motivasi belajar anak, saya setuju. Oke, Karena penghargaan ini tidak hanya dalam bentuk materi, tapi dengan ngalem ya, itu juga bisa. Tidak ada dampak negatif ke sekitar. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh mengenai apa sih yang menjadi pertanyaan pemantik kita hari ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai apa sih yang dimaksud dengan budaya positif dan budaya kerja. Jadi yang dimaksud dengan budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, dalam konteks budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan self-disiplin atau disiplin pribadi atau yang bersumber dari diri sendiri. Peserta didik adalah menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian kita masuk pada budaya kerja. Kalau saya melihatnya budaya kerja itu bagian dari budaya positif. Penerapannya, ketika kita akan menerapkan misalnya budaya kerja 5R dan 5S, maka kita dapat menerapkan dengan model budaya positif. Jadi budaya kerja mungkin masuk dalam konteks budaya positif. Oke, saya masukkan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kaitannya dengan apakah makna disiplin terlebih dahulu. Pada dasarnya kita sering beranggapan bahwa yang namanya disiplin berarti akan sesuatu yang akan menimbulkan ketidaknyamanan.
Jika kita berbicara disiplin, maka kita berbicara mengenai apa itu hukuman. Itu yang sering kita pahami, tapi pada dasarnya atau berdasarkan awal asal kata, pada dasarnya definisi disiplin itu sendiri adalah berdasar dari bahasa Latin atau yaitu discere yang berarti belajar. Jadi dari kata ini muncul disciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini yang wajib Bapak Ibu pahami terlebih dahulu, bahwa definisi disiplin pada dasarnya seperti yang kita umumnya adalah kaitannya dengan bagaimana seorang murid itu patuh dengan apa yang kita ajarkan. Tapi definisi disiplin di sini adalah bagaimana sih cara murid itu mematuhi dirinya sendiri atau self disiplin. Inti dari disiplin adalah bagaimana agar seorang murid belajar dari dirinya sendiri agar berubah lebih baik. Itu yang dapat kita pada dasarnya makna disiplin itu sendiri. Kemudian kita masuk pada menurut Ki Hajar Dewantoro sendiri. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang selanjutnya kita masuk pada pembahasan apa itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan disiplin tanpa memberikan ancaman. Seperti yang kita ketahui, terkadang seorang guru ketika mendisiplinkan siswa atau peserta didik, terkadang mereka melakukan proses yang namanya hukuman, dimulai dari proses mengancam dan lain sebagainya. Maka pada pembahasan saya hari ini adalah kaitannya bagaimana sih cara membuat peserta didik agar hidup berdisiplin dari dirinya sendiri, bukan dari sebuah ancaman maupun sebuah hukuman. Jadi definisi dari disiplin positif sendiri merupakan disiplin tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Kemudian, kalau kita berbicara mengenai disiplin positif, maka Pak Fanani, kemudian Pak Yanuar atau Bu Haryanti pasti pernah mengenal teori kebutuhan atau teori kontrol, atau ada yang namanya, kalau kita kenal di dalam ekonomi kita ada istilahnya Gosen, maka di sini ada yang namanya Dr. William Glasser. Oke, menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, pada dasarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kemudian yang selanjutnya, semua perilaku pasti memiliki sebuah tujuan. Kemudian, model berpikir dalam teori kontrol atau teori pilihan adalah tidak ada yang namanya menang kalah. Yang ada hanyalah model berpikir menang atau menang. Ini yang terpikirkan oleh Dr. William Glasser semuanya. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, misalnya dalam kepala Bapak dan Ibu semua adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak dan Ibu, kemudian ingin direbut oleh teman Anda atau teman Bapak dan Ibu, yaitu B, yang ingin merebut kertas pada kepala Bapak dan Ibu semuanya. Menurut Bapak Ibu, sekiranya B atau teman dari Bapak dan Ibu ingin merebut sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak dan Ibu, sekiranya
Bapak dan Ibu akan mempertahankan atau tidak nih? Pertahankan, Pak. Nah, walaupun B bisa saja atau teman Bapak dan Ibu bisa saja bisa melakukannya dengan berbagai cara. Yang pertama bisa membujuk. Itu ya cara yang pertama, yaitu dengan membujuk, dengan cara yang halus. Kita lebih mengenal dengan bujukan atau dengan cara yang halus. Rayuan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada yang cara yang lebih keras lagi, yaitu dengan mengancam. Mengancam Bapak dan Ibu. Kemudian ada yang lebih keras lagi dengan menghardik. Kemudian ada yang cara lain dengan merayu. Atau lagi dengan menyuap, dan apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Itulah apa yang akan terjadi menurut Bapak dan Ibu. Sekiranya temannya itu melakukan segala cara, apakah akan memasrahkan begitu saja kepala tangan itu atau tidak? Dengan berbagai cara, yaitu dengan membujuk, mengancam, dan lain sebagainya. Dengan fisik. Dengan digelitikin. Fisik. Nyuap. Nah, jika Bapak dan Ibu membayangkan, maka pada dasarnya kita berbicara mengenai perubahan paradigma cara berpikir mengenai apa sih yang akan kita bahas hari ini, yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Pada teori kontrol atau teori pilihan, ada beberapa ilusi yang dapat kita pahami bersama. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mampu mengontrol murid. Kemudian ada sebuah ilusi yang selanjutnya bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya, ketika terkadang seorang guru juga akan membuat sebuah kalimat yang membuat seorang murid merasa akan bersalah. Itu adalah salah satu contoh cara merubah paradigma yang ada pada kontrol atau teori pilihan tersebut. Kemudian ada sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah beberapa perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Oke, kalau kita berbicara mengenai perubahan paradigma tersebut, maka kita berbicara mengenai stimulus, respon, dan teori kontrol atau teori pilihan. Kalau kita berbicara mengenai stimulus respon, maka yang sering kita hadapi bersama, kita lebih banyak, yang sering kita lihat adalah kita lebih banyak menggunakan stimulus respon dibandingkan teori kontrol atau teori pilihan. Kita bandingkan saja, di sini ada beberapa perbedaan yang membedakan antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba, yang pertama adalah stimulus respon, atau perbedaan yang pertama stimulus respon. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, terkadang kita lebih banyak berpikir bagaimana caranya agar kita bisa atau mampu merubah orang. Akan tetapi pada pandangan teori kontrol tidak berpikir demikian. Dalam teori kontrol atau pilihan, maka kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Sebaliknya, berarti kita yang berusaha untuk memahami orang lain dibandingkan orang lain yang memahami diri kita. Itu yang membedakan antara model stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Kemudian yang perbedaan selanjutnya ada pada perilaku buruk dalam stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Itu yang sering terjadi ketika seseorang atau siswa misalnya melakukan perbuatan buruk, maka oleh guru dipandang sebagai bentuk sebuah kesalahan. Tapi bagi pandangan teori kontrol atau pilihan, bahwa perilaku buruk siswa terkadang merupakan semua perilaku yang mempunyai tujuan. Pasti seseorang atau siswa misalnya berbuat buruk pasti ada tujuan tertentu di baliknya. Itu yang menurut pandangan teori kontrol atau teori pilihan.
Kemudian yang selanjutnya adalah menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri sendiri, semuanya bersumber dari diri sendiri atau self sendiri. Kemudian, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, atau kita semua bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang jadi sudut pandang yang membedakan antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Yang selanjutnya adalah stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terkadang jika kita berpikir mengenai stimulus respon, terkadang ketika kita sudah secara halus itu gagal, maka pada akhirnya adalah dengan cara kekerasan, sehingga pada saat itu pemaksaanlah yang ada. Nah, itu menurut stimulus respon. Sedangkan dalam teori pandangan teori kontrol atau pilihan, maka cara yang paling bagus adalah dengan cara melakukan proses yang namanya kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Sehingga peran guru di sini, apa yang tadi saya bilang, peran guru di sini adalah berperan sebagai manajer, bukan peran guru sebagai penghukum, bukan peran guru sebagai pembuat kesalahan atau pembuat merasa bersalah dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, stimulus respon, model berpikir menang kalah, sedangkan dalam teori kontrol model berpikirnya adalah menang sama-sama menang. Tuh. Yang selanjutnya, yang saya bahas di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jika kita berbicara mengenai nilai-nilai kebajikan universal, maka adalah berkaitan dengan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jika kita melihat dari sudut perilaku, maka perbuatan sesuatu pasti memiliki sebuah tujuan. Itu menurut William Glasser pada teori kontrol. Kemudian, pada akhirnya nilai-nilai kebajikan tersebut tercapai pada profil pelajar Pancasila yang selama ini kita dengar atau kita terapkan bersama-sama atau kita implementasikan bersama-sama. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Dan yang keempat adalah berkebinekaan global. Dan yang kelima adalah bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Oke, selanjutnya implementasi budaya kerja industri 5S, 5R dengan disiplin positif. Secara umum 5S atau 5R adalah sistem tata rumah tangga untuk mengelola tempat kerja seperti industri, kantor, sekolah, dan lain-lain. Pada pelaksanaannya, 5S sangatlah penting karena dengan 5S proses pelaksanaan kerja akan lebih nyaman dan aman bagi seluruh pelaku kerja atau siswa. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi kita bahas bersama, yaitu terkadang penghargaan juga bentuk hukuman, Bapak Ibu. Dalam kita mengenal ada bahwa penghargaan juga bentuk hukuman. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika seseorang atau peserta didik segala sesuatunya ketika berhasil atau ketika melakukan prestasi sesuatu diberikan penghargaan? Apa yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu? Kira-kira bagaimana? Apa sih motivasi peserta didik ketika mereka melakukan proses yang namanya keberhasilan? Setiap kali ada keberhasilan diberikan penghargaan. Setiap kali ada keberhasilan maka diberikan penghargaan. Yang ada pada peserta didik itu bagaimana menurut Bapak Ibu? Lalu mengharap-harap. Nah, maka yang timbul adalah ketergantungan, betul. Jadi pada dasarnya
terkadang penghargaan juga belum tentu sesuatu yang positif. Nah, di sini saya melihatnya bahwa peserta didik dihukum oleh penghargaan. Maka yang timbul